Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai uji statistik pada dua kelompok yang tidak berpasangan. Ya, jadi ini adalah berbeda dengan yang kemarin ya. Jadi kemarin itu dua kelompok tapi berpasangan, di mana ada kelompok pertama itu diberi tes ya, kemudian diberi leaflet ya, kemudian diberi post test. Ya, jadi itu kelompoknya sama. Sekarang kita akan membahas kelompok yang berbeda. Jadi ini kasusnya hampir sama dengan yang kemarin, yaitu ada mahasiswa ya yang ingin meneliti tentang tingkat pengetahuan ya di suatu desa ya, misalnya tingkat pengetahuan tentang obat di suatu desa. Kemudian mahasiswa itu ingin mengetahui pengaruh ya, pemberian leaflet pada tingkat pengetahuan, pada kenaikan tingkat pengetahuan. Nah, mahasiswa ini melakukan survei di penelitian di dua desa, yaitu di RT 1 dan di RT 2. Jadi dia mencari sampel di dua RT ya. Kemudian di RT 1, mahasiswa ini mendapatkan sampel sebanyak 97. Ya, jadi ini setelah dihitung dengan menggunakan rumus Solvin ya, itu 97. Kemudian di RT 2, mahasiswa tersebut mendapatkan sampel itu tidak sampai 97 ya, itu hanya sekitar 86 ya. Jadi sampelnya itu lebih banyak di RT 1 dibanding RT 2. Jadi untuk penelitian seperti ini ya, di mana sampelnya itu berbeda ya, itu boleh sampelnya itu tidak sama jumlahnya ya, tidak harus sampelnya di RT 1 itu 97, kalau di RT 2 itu 97 tidak harus. Jadi tidak harus sama sampelnya. Nah, ini kemudian di RT 1 ya, mahasiswa tersebut memberikan kuesioner ya tentang Dakusiku, tentang pengetahuan tentang obat. Kemudian dievaluasi dan diberi nilai. Ya, diberi nilai hasilnya seperti ini. Tetapi di RT 2 mahasiswa tersebut memberi edukasi dulu ya sebelum diberi kuesioner ya. Jadi edukasinya itu diberi leaflet. Ya, jadi diberi leaflet, kemudian setelah disuruh membaca leaflet tersebut, kemudian setelah beberapa hari dilakukan penilaian ya, diberi kuis yang kuisnya itu sama dengan di RT 1. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi hasilnya di RT 2 itu seperti ini. Ya, ada perbedaan ya kalau ini dilihat sepintas. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah apakah ada perbedaan ya tingkat pengetahuan antara dua kelompok tersebut ya, di mana kelompok pertama tidak diberi edukasi ya, sementara kelompok kedua diberi edukasi. Ya, untuk menjawab pertanyaan ini maka akan dilakukan uji statistik, yaitu yang namanya itu uji independent t-test ya, uji independent t-test. Tetapi sebelum kita melakukan uji independent t-test, itu dilakukan dulu uji normalitas ya. Jadi dilakukan dulu uji normalitas. Kalau datanya normal berarti dilakukan uji independent t-test. Kalau datanya tidak normal, ujinya Mann-Whitney ya. Jadi kalau kemarin ya waktu kita praktikum tentang dua kelompok yang berpasangan ya, kalau datanya normal dilakukan uji T berpasangan ya, atau paired t-test. Kalau tidak normal dilakukan uji Wilcoxon ya, kemarin. Ini ujinya beda. Oke, yang ini kan kita praktekkan bagaimana cara melakukan uji normalitas dulu ya. Ini jadi seperti biasa ya, uji normalitas itu kita kita kopas saja datanya ya ke data view ya di SPSS 16 ya. Kemudian data itu kita kasih kode ya. Jadi ini kita kopas ya di data view ya. Ya, kemudian ini kasih identitas 1 ya. Ini kasih identitas 1. Jadi ini dari RT 1 ya maksudnya ya.
kemudian yang di RT 2 ya, hasil kuesionernya nilainya kita kasih kode 2 ya. Ini di RT 2 ya. Ini kita kasih nama kelompok 2. Nah, ini kita kasih kelompok 2. Kemudian kita rapikan datanya ya. Desimalnya kita nolkan. Kemudian ini nilai ya, tetap scale. Kemudian kalau ini untuk itu dikasih nominal ya, karena hanya dua kemungkinan ya. RT 1 sama RT 2 ya. Kemudian ini dikasih nama nilai ya. Oke. Kemudian ini dikasih nama kelompok. Kemudian untuk labelnya kita kasih nama juga ya, nilai dan kelompok. Kemudian ini ya seperti kemarin ya, kita bedakan ya, kalau satu itu berarti RT 1, kalau 2 berarti RT 2. Ya, kemudian kita lihat data view-nya seperti ini ya. Kemudian kita langsung melakukan uji normalitas ya. Uji normalitas deskriptif ya, termasuk uji deskriptif ya, kemudian explore. Kemudian untuk dependent list-nya kita kasih nilai, dan untuk X factor list kita kasih kelompok ya. Kemudian uji statistiknya ya, kita setting seperti ini ya, ini normality. Ini nggak usah dikasih ya. Kemudian ini kita oke ya. Ya. Kita lihat apakah datanya normal atau tidak. Ya, ini hasil uji normalitas ya. Kita lihat bahwa datanya itu tidak normal ya, karena nilai P-nya ya, ini nilai P ya, lebih kecil dari 0,05. Jadi baik RT 1 ya maupun RT 2 ini datanya semuanya tidak normal. Sehingga kalau data tidak normal, maka uji yang dilakukan adalah uji Mann-Whitney ya, termasuk uji non parametrik. Seperti itu. Baik, ini langsung aja ya untuk kita melakukan uji Mann-Whitney ya, ini dari Manu Analyze ya. Kemudian non parametrik ya. Jadi kalau non parametrik itu digunakan untuk menguji statistik pada data yang tidak normal ya. Ini dari dua kelompok yang berbeda ya, ini datanya ya. Two independent sample ya. Jadi sampelnya itu dari dua kelompok yang berbeda. Karena kelompok orang yang diuji itu berbeda ya. Tadi ada RT 1 dan ada RT 2. Oke, kemudian ini kita klik ya, grupnya itu masukkan sini. Untuk definisinya itu grup 1 ya, dan grup 2, jadi hanya ada 2 grup. Kemudian ini kita centang Mann-Whitney ya, uji Mann-Whitney. Ya, untuk yang lain-lain bisa kita cek ya. Ini bisa kita klik deskriptif ya. Kemudian kita klik OK ya untuk melihat hasil dari Mann-Whitney. Ya, jadi hasil uji Mann-Whitney ya, ini di sini tertera jumlah sampelnya 179 ya. Ini. Kemudian hasilnya ini adalah signifikan ya, nilai P-nya kurang dari 0,05. Jadi ini
untuk hasil uji statistiknya, ya, ini ternyata signifikan. Jadi ada hubungan ya antara tingkat pengetahuan, ada hubungan tingkat pengetahuan antara kelompok yang tidak diberi edukasi, yaitu tidak diberi leaflet dengan diberi leaflet. Jadi memang pemberian leaflet itu berpengaruh terhadap nilai atau tingkat pengetahuan dari kelompok tersebut. Ya, ini adalah uji Mann-Whitney. Nah, kemudian kalau datanya, bagaimana kalau datanya normal? Ya, kalau datanya normal, ujinya pakai uji independent t-test. Ya. Jadi kalau misalnya data normal, kita ujinya pakai uji independent t-test. Ini caranya seperti ini ya. Ini seandainya datanya normal, artinya nilai P-nya itu lebih besar dari 0,05. Nilai uji normalitasnya tadi, ini kita masuknya ke compare test. Ya. Compare test, ya, kemudian independent sample t-test. Ya, jadi masuknya sini. Ya. Kalau kemarin kan pirate ya, ini independent. Ini caranya hampir sama dengan tadi ya, hampir sama ya. Ini masuk di grouping ya, kemudian define group itu sama dengan tadi 1 dan 2. Jadi hampir sama caranya uji. Hampir sama ya. Kemudian ini langsung kita klik OK. Ya. Kita klik OK, hasilnya adalah ini kita lihat di sini ya, tingkat signifikannya itu 0 ya, 0,00. Jadi ini hasil dari t-test ya, independent t-test. Ini hasilnya adalah signifikan ya. Jadi memang hampir sama ya kalau kita cek tadi antara hasil dari Mann-Whitney ya dan hasil dari independent t-test, yaitu sama-sama signifikan. Jadi itu ya, itu adalah cara uji statistik ya jika berasal dari dua kelompok yang berbeda. Kemudian kalau tadi ya sudah kita cek ya, kalau datanya tidak normal pakai uji Mann-Whitney, kalau datanya normal menggunakan uji independent t-test. Ya, seperti itu.